Hari ini tema kita sangat menggelitik ya, dan membuat reaksi yang macam-macam. Judulnya adalah menipu Tuhan tapi sukses. Nah, itu dari Florida. Ya, yang penting tidak berdosa. Ya, maaf ya, Kyong. Nama kata menipu saja sudah berdosa. Bagaimana menipu Tuhan gak berdosa? Ya, menipu saja sudah berdosa. Saudara, ketika saya disodori tema ini, yang muncul pertama kali di benak saya, kenapa sampai ada fakta di dalam gereja, ada orang menipu Tuhan tapi sukses. Dan itu fakta. Siapa yang masih ingat salah satu kalimat dari sekian banyak kalimat pedis pendek yang diucapkan oleh salah seorang saudara kita, pejabat di Indonesia, mantan gubernur DKI, Bapak Basuki Cahayapurnama. Ketika, nggak tahu saya lupa di acara apa, Pak BSP ini tiba-tiba ngomong, kalian ini pengusaha-pengusaha Kristen, yang dimaksud ini pengusaha-pengusaha Kristen. Hari Minggu kalian ngomong tentang Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu kalian menipu Tuhan. Nah, saya harap masih ada yang ingat kata-kata dari Pak Basuki ini. Dan ternyata ada. Jadi kata menipu Tuhan tapi sukses, itu ternyata pelakunya dua kelompok. Ya, pelakunya itu dua kelompok. Yang pertama jelas hamba Tuhan, para gembala, pendeta. Nah, maaf saya dahului ya, supaya nggak ada perdebatan. Jadi kalau ada di antara kita yang tersinggung dengan tema ini, izinkan saya berkata, jangan-jangan yang tersinggung itu pelakunya. Maaf loh. Kalau kita selama hidup gak pernah menipu Tuhan, ya gak usah marah dengan tema ini. Maaf. Saya ulangi, pelakunya ada dua. Para penipu Tuhan pelakunya ada dua kelompok, bukan dua orang. Kelompok pertama jelas hamba Tuhan, gembala, pendeta, pengkhotbah, penginjil. Kelompok kedua adalah pengusaha, maaf jemaat, maaf. Lalu muncul pertanyaan berikut. Maaf loh saudara. Di dalam fakta hidup, kalau sampai ada orang yang bisa kena tipu, maka kita berkata, ya bodohnya orang itu, kok mau ditipu. Nah, kalau fakta ini kita kembalikan kepada Tuhan, berani kita berkata, ya bodohnya Tuhan, kenapa mau ditipu? Ayo. Oke, kita nggak usah diskusi tentang hal ini. Tapi kita mari melihat dari beberapa sudut pandang. Kok bisa Tuhan ditipu? Dan sudah menipu Tuhan kok bisa sukses? Ngeri sekali. Ternyata, nah selama beberapa tahun terakhir, khususnya sejak Pilkada DKI 2019 yang lalu, ada yang komen, penipu 90%, yang belajar nipu itu 10%. Nah itu, oke. Nah sejak Pilkada DKI tahun 2019, saudara mulai muncul istilah ini. Jualan agama. Jualan ayat dan mayat. Untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dan herannya. Yang jualan ayat, jualan agama, dan jualan mayat berhasil menang loh. Aneh ya. Berarti
Banyak orang bodoh dong. Karena mau ditipu. Bisa ditipu. Nah ternyata sampai terakhir kita melihat, maaf gak usah sebut namanya, tapi kita tahu. Sampai hari ini masih ada 1-2 pendeta, 2017, terima kasih. Bukan 2019 ya, terima kasih saya salah. Sampai hari ini masih ada 1-2 pendeta yang dipenjara korupsi pendeta. Ada. Wih, ngeri sekali. Nah, inilah fakta yang ada. Ternyata jualan agama itu paling mudah. Nggak pakai modal barang, cuma modal ayat. Lalu nggak bayar pajak karena nggak pakai iklan jualannya. Dan laris. Nah, maka kita melihat saudara. Di dalam gereja Tuhan. Ini terjadi. Bahkan gak cuma di dalam dunia kekristenan. Di agama apa saja. Bersamaan, maaf, berapa tahun yang lalu Singapura gempar. Ada satu gereja besar. Gembalanya bersama 5 atau 6 orang majelisnya. Tapi semuanya pengusaha ditangkap oleh pemerintah Singapura dan masuk penjara karena uang. Nah bersamaan dengan itu ternyata, maaf saya nyebut ini, ada biksu dari agama Buddha. Oh terima kasih Jackie. Ya mereka Senin sampai Sabtu tipu manusia, Minggu tipu Tuhan. Makasih. Nah bersamaan dengan kasus itu di Singapura. Ada seorang pendeta, ada biksu dari sebuah vihara di Singapura ditangkap juga karena korupsi. Ternyata tidak hanya di dunia bisnis. Maaf saya nggak bisa menjelaskan lebih jauh tentang kata ponzi. Dalam dunia bisnis ada apa itu hukum ponzi yang menemukannya orang bernama Ponzi. Itu penipuan juga. Dan ada gereja-gereja yang menggunakan penipuan ponzi ini. Dunia bisnis. Nah, kalau dalam dunia bisnis oke lah. Ya, maka itu ada istilah monkey business. Bisnis sistem monyet. Nah, nggak bahas itu. Tapi kalau di dalam gereja, kalau saya nggak berkata di dalam agama, ayolah. Jangan menggunakan nama Tuhan. Lalu kita mencari kekayaan buat diri sendiri. Maka pada kasus yang tadi saya katakan. Di dalam fakta hidup. Maka ada istilah. Kalau ada orang kena tipu. Ya bodohnya yang nipu. Maaf bodohnya yang mau ditipu. Maafkan saya. Nah, maka sampai di bagian ini saya berkata kepada semua kita, ternyata Tuhan gak pernah bisa ditipu. Izinkan saya menyatakan fakta. Yang ditipu itu adalah jemaat. Pakai nama Tuhan. Jadi bukan menipu Tuhan, tidak. Tapi pakai ayat-ayat suci. Ketika hari-hari ini dunia sedang disibukkan dengan fakta-fakta kejahatan yang dilakukan oleh atas nama agama. Makin hari makin nyata. Nah, salah satu hal terbesar yang membuat gereja dimurnikan, hidup murid-murid Yesus dimurnikan dengan pandemik. Betul tidak? Dengan COVID-19 ini saudara, wow, gereja dimurnikan, hidup pendeta dimurnikan, pelayanan-pelayanan kita, pelayanan kami hamba-hamba Tuhan dimurnikan. Sudah mulai kelihatan
Mana yang pelayanan, motivasinya hanya uang dan uang. Selama COVID ini berubah semua. Terima kasih Bapak untuk itu. Maka itu saudara, hari ini kita harus istilah musik nyetem, tahu kata menyelaraskan nada hidup kita dengan nada surga. Ayo, mumpung COVID belum keluar dari bumi, ayo selaraskan stem, tahu ya, itu istilah Belanda, di stem, tune bahasa Inggrisnya, ya, supaya senada dengan hati Tuhan, senada dengan irama Tuhan, irama surga. Oh, kalau saudara dan saya hidup ini bisa selaras, ya, senada, satu tune, ya, dengan Tuhan. Wah, kita bersyukur, maka enggak akan salah dalam hidup kita untuk melakukan apa-apa atas nama Tuhan. Maka itu ayo kita menyadari ini. Jadi setuju ya, bahwa dengan suasana dunia yang kacau seperti ini karena COVID, maka mau tidak mau kehidupan gereja, kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, kehidupan anak-anak Tuhan dimurnikan, diselaraskan, ditune, di stem. Yang ngerti musik tahu itu, supaya senada dengan hati Tuhan. Bersyukur juga kalau berapa saudara belum tahu supaya tahu. Ya, sebelum COVID, maka di Instagram di Indonesia ini ya, ada 2 akun yang unik. Satu judulnya Pastor in Style. Nah, ini setelah COVID nggak ada. Saya nggak tahu kenapa. Yang kedua akunnya itu gereja palsu. Nah, gereja palsu itu ada sampai hari ini. Terus terang, saya tuh pengen ketemu yang buat ini siapa. Nah, kalau akun Pastor in Style itu betul-betul buat saya pakai kata ini iseng loh. Kok ada ya? Tapi saya setuju. Nah, di akun Pastor in Style itu enggak tahu itu anak-anak muda, saya percaya itu anak-anak muda yang buat akun itu. Bisa menemukan foto-foto hamba-hamba Tuhan, baik sendiri maupun pas suami istri, dengan semua aksesoris yang branded, yang pakai merek-merek terkenal. Nggak ada yang buatan Indonesia, semuanya buatan Eropa, Italia, Amerika, Prancis. Wih, dari topinya, kacamata, anting, kalung, jam tangan, baju, ikat pinggang, sampai celana, tasnya, dompetnya. Saya kalau lihat Pastor in Style itu, kayak toko saja, betul. Saya tuh geli gitu loh. Bukan iri loh ya, enggak, saya enggak pingin. Oh, masih ada Pastor in Style. Setahu saya kok enggak ada, Joko. Oke. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Sejak saya pelayanan hampir 50 tahun yang lalu, Tuhan sudah minta saya, kamu pakai batik ya Daniel. Maaf ya, saya cuma cerita, jangan mikir macam-macam. Jadi saya ini dulu ya, kalau sekarang sudah lain lagi. Saya ini mungkin satu-satunya pendeta yang sekelas saya maksudnya. Saya ini dasi. Satu aja saya nggak punya. Apalagi jas, saya nggak punya. Sampai hari ini. Karena sejak saya melayani hampir 50 tahun yang lalu, ya saya selalu pakai batik. Maka itu walaupun saya sering keluar negeri, saya nggak bisa shopping karena nggak ada batik di sana. Ngerti ya maksud itu? Saya bersyukur. Nah, saudara, di dalam fakta-fakta itulah kita melihat bagaimana Tuhan sedang memurnikan kita. Maka itu hari ini, ayo kita bertobat. Tolong ya jemaat, jangan mau ditipu lagi pakai ayat. Jangan. Seperti kebanyakan orang jadi bodoh, bisa ditipu pakai ayat. Di agama apa saja jangan. Nah, salah satu penyebab
penipuan di dalam gereja dan bisa sukses. Karena itu tadi ayat-ayat suci diputar balikkan. Nah, itu penyebabnya karena kita murid-murid Tuhan Yesus tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus di kota Berea. Nanti cari di Kisah Rasul. Nah, jemaat Berea itu jemaat yang hebat, yang unik. Setelah mendengar firman Tuhan disampaikan Paulus, mereka pulang belajar lagi. Mereka meneliti lagi. Nah, jadi kalau saudara sebagai jemaat mau belajar, merenungkan dan mendalami, mengerti firman Tuhan, maka jemaat gak akan bisa kena tipu oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang mata duitan itu, maafkan saya. Yang bicaranya duit melulu. Enggak. Oh, terima kasih. Kisah Rasul 17 ya. Coba lihat ayat 11 ya. Kisah Rasul 17. Wah, jemaat Berea ini luar biasa. Nah, supaya kita sebagai jemaat gak bisa kena tipu, maka kita harus pakai ayat ini. Ayat 11. Oke. Saya baca. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Dan ini penting, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ini orang Kristen di Berea nggak bisa ditipu oleh hamba Tuhan palsu yang pakai ayat untuk cari kekayaan dirinya sendiri. Nggak bisa, karena mereka rajin menyelidiki, belajar firman. Nah, maka itu setelah kita mendengar firman ini, jangan ada lagi jemaat yang bisa dibohongin oleh hamba-hamba Tuhan pakai ayat-ayat Alkitab, tapi mencari keuntungan buat diri sendiri dan keluarganya. Jangan. Ayo kita belajar. Saya lanjutkan. Orang-orang di Berea lebih terbuka kepada pengetahuan baru daripada orang-orang di Tesalonika. Mereka senang mendengarkan ajaran dari Paulus dan Silas. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk membuktikan kalau apa yang dikatakan Paulus dan Silas itu benar. Terima kasih dari Florida, dari Tampa. Mengirimkan satu terjemahan yang beda. Nah, kita lanjutkan saudara. Supaya kita betul-betul menjadi anak-anak Bapa yang menyenangkan dan berkenan kepada Bapa. Dan kita menjadi murid-murid Yesus yang menyenangkan guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya akan membuat dua jalur. Satu, kepada rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah nggak apa-apaan. Karena hari ini ya banyak pelayanan. Ya. Saya akan buat dua jalur sekarang. Yang pertama untuk teman-teman saya hamba-hamba Tuhan. Yang kedua jalurnya untuk jemaat Tuhan. Jadi tolong kita para pelayan firman ambil keputusan. Jangan menipu jemaat dengan ayat-ayat untuk mencari keuntungan buat diri sendiri. Dan kepada murid-murid Yesus, setiap dengar khotbah, cari lagi ayatnya. Jangan 100% mentah-mentah percaya kepada kata pendeta. Maaf, saya harus katakan ini. Kami hamba Tuhan, dalam tanda kutip, sehebat apa Tuhan pakai kami. Tolong ya jemaat, kami tetap manusia. Maka itu saya sering berkata kepada banyak orang, saya ini hamba Tuhan, saya ini pendeta, itu hanya ketika saya sedang mengajar.
Jadi kalau saya turun dari mimbar istilahnya, saya ini saudara dengan kalian semua, manusia biasa. Nah, untuk mempermudah, saya bilang begini kepada jemaat. Nah, kalau rekan-rekan pendeta mengikuti boleh. Selama saudara melihat kami, hamba-hamba Tuhan, maaf, ini agak jorok. Tapi untuk memudahkan, selama saudara mengetahui kami, mengenal kami, sehebat apa Tuhan pakai kami, dan saudara tahu, maaf, kami masih bisa kentut, maka kami tetap manusia seperti saudara dan bisa buat salah. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, jangan menganggap diri kita paling hebat, jangan. Apalagi, kesesatan dan penyesatan. Saya ulangi, kesesatan kami para hamba Tuhan dan penyesatan kami menyesatkan jemaat. Kalau ada di antara kita hamba-hamba Tuhan menggunakan perjanjian lama, ketika Daud dipaksa Yoab panglimanya untuk menyakiti Saul dan membunuhnya karena Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Maka Daud berkata kepada Yoab, jangan mengusik orang yang diurapi. Nah, hari ini saya mau tegaskan kepada jemaat ini. Kalau ada pendeta saudara menggunakan ayat itu supaya saudara nggak bisa menegur hamba Tuhan itu, hari ini dengar, saudara cepat keluar dari gereja itu. Rekan-rekan, jangan marah saya berkata ini. Salah satu bentuk penipuan yang pertama, kalau ada hamba Tuhan menakut-nakuti jemaat dengan ayat yang diucapkan oleh Daud kepada Yoab, izinkan saya berkata, maka 100% hamba Tuhan itu mulai menipu jemaat. Maaf. Dengar baik-baik. Hamba Tuhan tetap manusia. Ingat saudara, kita masih bisa salah. Nah, penipuan-penipuan di dalam gereja, ketika jemaat dibodohi, jangan mengusik orang yang diurapi. Wih, ngeri sekali. Ted, kamu ngomong apa, Ted? Ini anak saya komen itu. Saudara, jangan pakai itu rekan-rekan saya. Layani Tuhan dengan hati yang murni. Layani jemaat dengan hati nurani yang suci. Tanpa ada maksud apa-apa dalam hidup ini, tanpa ada maksud apa-apa. Saudara, ya gereja kok kayak mafia nakut-nakuti. Ada banyak. Apalagi kalau hamba Tuhan minta dikultuskan. Ini ada anak saya dari Belanda. Komen bagus. Ya, Anita Borusinaga ini. Ngapain lagi hidup berjalan jadi reklame dunia? Udah mahal, gak dapat korting. Justru membangkitkan cemburu sosial buat yang lain. Lebih baik hidup jadi reklame surga, iklan surga. Jadi firman yang terbuka dan siap dibaca. Sehingga orang lain bisa melihat Yesus di dunia ini lewat hidup kita. Setuju Borusinaga? Ini luar biasa. Oh, ada yang komen dari Tulungagung. Firman ini bagi sebagian hamba-hamba Tuhan sangat keras. Gak apa-apa nak, biarin. Supaya kita tidak bisa ditipu lagi oleh hamba-hamba Tuhan itu. Makasih Amos. Ini hamba Tuhan dari Semarang. Mendukung. Kupas habis, mantap katanya. Setuju.
Oke, ada lagi itu ayat perpuluhan sering dipakai untuk nakut-nakutin jemaat. Betul, belalang pelompat. Hidupmu hasil kerjamu habis. Maaf, itu salah menggunakan. Oke, kita melangkah lagi maju. Saudara, bicara tentang Tuhan, membicarakan Tuhan, membahas tentang firman. Hari ini harus ada garis tegas. Saya ulangi, hari ini harus ada garis tegas. Bicara tentang Tuhan, membicarakan Tuhan, menyatakan firman, diskusi firman, harus ada garis tegas. Apa itu garis tegasnya? Pisahkan Tuhan dengan harta dunia. Dengar, pisahkan Tuhan dengan harta dunia dalam nama Yesus. Hal kedua, penipuan oleh para pengkhotbah. Kalau tadi yang pertama, pengkhotbah, gembala, pendeta menipu jemaat dengan ayat, jangan mengusik orang yang diurapi. Nah, itu sudah mulai penipuan. Penipuan bentuk kedua yang dilakukan oleh kami, hamba-hamba Tuhan kepada jemaat. Bentuk kedua, selalu bicara tentang Tuhan itu embel-embelnya materi, sukses, berhasil, diberkati. Nah, ini penipuan. Jadi yang pertama pakai ayat, jangan mengusik, jangan mengganggu, jangan ngomong, membicarakan hamba Tuhan diurapi. Wih, kok salah ya salah walaupun diurapi. Yang kedua, kalau saudara dengar khotbah dan pengkhotbahnya menghubungkan ketaatan saudara, itu pasti dapat rezeki, dapat berkat. Saudara, itu mulai penipuan. Nah, kepada rekan-rekan saya, sudahlah. Stop. Jangan menipu jemaat. Menggunakan ayat-ayat yang kita putar balik untuk jemaat kita iming-iming. Bahasa Indonesia iming-iming itu apa ya? Dirangsang. Beri saudara, beri. Nanti saudara diberi. Maaf, itu sudah mulai bentuk penipuan. Nah, untuk ini saya ingin bacakan 2 ayat di perjanjian baru. Supaya ada garis tegas tadi. Roma 11:35. Kalau ada di antara saudara pernah menemukan. Oke ya. Roma 11 ayat 35. Saya mau baca, tadi ada chatting dari dari Bogor ada komen. Pendeta perlu beli mobil. Ayo kita janji iman. Kita memberi donasi kepada hamba Tuhan itu. Kalau jemaatnya sakit, ajakannya mari kita berdoa. Makasih dari Bogor, ini bagus. Jadi kalau pendeta perlu mobil, jemaatnya diajak memberi persembahan. Kalau jemaatnya sakit, cuma didoakan saja. Nah, ini dari Florida. Hukuman bagi yang tahu kebenaran tapi berbuat dosa. Ibrani 10:26. Betul. Terima kasih untuk itu. Nah, sekarang kita lihat Roma 11:35. Hati-hati ya. Jadi 2 arah ini saya akan ngomong terus. Satu arah untuk rekan-rekan saya, hamba Tuhan. Jangan bicara Tuhan disamakan dengan uang materi, sukses, rumah bagus, mobil mewah. Tidak. Ini ayatnya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan, sehingga Tuhan harus menggantikannya? Jelas. TSI-nya. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan, sehingga Tuhan wajib membayarkan sesuatu kepadanya? Ini kan ngawur.
Maka itu saya ulangi, penipuan bentuk kedua adalah memutarbalikkan ayat. Karena menyamakan Tuhan dengan materi, dengan uang. Maka itu saya katakan begini. Kalau bicara tentang berkat Tuhan, jangan kita bicara tentang uang. Gak ada hubungan. Oh baik FAYH boleh. Roma 11 ayat 35. Dari Makassar. Semua topik pembicaraannya tentang Tuhan dan berkat. Namun ujung-ujungnya pasti ke uang. Ini ciri-cirinya penipuan. Setuju dari Makassar. Oke, FAYH. Roma 11:35. Dan siapakah yang pernah dapat memberikan cukup banyak kepada Tuhan. Sehingga dapat menuntut sesuatu dari dia. Wih keren ini FAYH. Berapa banyak yang kita bisa beri kepada Tuhan. Dia punya semuanya dan dia pencipta semuanya. Mau kita beri apa? Sehingga dapat menuntut sesuatu dari dia. Gak bisa. Maka itu saya ulangi 2 jalur ini kepada rekan-rekan saya. Stop. Jangan bicara Tuhan dengan uang. Uang dengan Tuhan. Jangan disamakan. Pisahkan itu. Pisahkan itu. Ampuni kami Tuhan. Dan jemaat. Maaf ya. Yang sering kena tipu khotbah pendeta. Maaf. Itu jemaat yang malas-malas. Nggak mau kerja. Maunya diberkati terus oleh Tuhan. Karena saudara dengar khotbah yang salah. Maaf. Sebelum COVID. Kan banyak menara doa. Wih banyak saudara menara doa. Maaf saya terus terang saya nggak suka menara doa. Kenapa? Saya beberapa kali diundang ke menara doa. Dan pertanyaan saya yang pertama. Wih itu banyak orang gak suka. Biarin. Begini saya kalau diundang ke menara doa sebelum COVID. Karena setelah COVID gak ada lagi. Karena justru penularan terbesar itu di menara doa. Tempatnya sempit, pakai AC. Orangnya banyak. Wih cepat sekali menularnya itu. Nah dengarkan. Hal pertama yang saya buat kalau saya diundang ke menara doa. Saya tanya, saudara-saudara maafkan saya. Siapa yang sedang punya hutang dan belum terbayar lunas, jangan ada di ruang ini. Cepat tinggalkan ruangan ini, kembali kerja. Cari uang, bayar hutangmu. Woi, ada yang marah saudara. Loh kenapa? Katanya dari berapa menara doa itu, saya ini satu-satunya pembicara yang suka ngusir orang kalau lagi punya utang, ditagih utang lalu sembunyi di menara doa dan HP-nya dimatikan. Itu kurang ajar betul saudara. Saya suruh pulang. Enak saja. Kita yang pakai duit, Tuhan suruh bayar. Saya ini orang Surabaya. Saya kan Tuhan bilang dasmu kono. Saya nganggo duit kowe aku kon bayar. Enak saja itu. Bertobat saudara. Jadi salah. Gak ada. Hutang bisa lunas karena doa di menara doa. Kok enak? Maaf. Itu konsep yang salah. Ketika Tuhan disamakan, disejajarkan dengan uang. Maka itu begini ya, mulai hari ini semua kita harus sadar. Semua berkat Tuhan. Supaya jemaat gak bisa tertipu lagi karena kita pintar-pintar setelah dengar firman ini. Catat. Yang disebut berkat Tuhan. Ya, yang disebut berkat Tuhan. Adalah segala sesuatu. Yang tidak ada hubungannya dengan duit sama sekali. Artinya, segala sesuatu yang masih bisa didapat dengan uang, itu bukan berkat Tuhan. Itu hukum alam.
Jadi yang dari Tuhan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Nah, kalau anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan ngerti konsep ini, maka tidak ada lagi penipuan di dalam gereja. Maka nggak ada orang menipu Tuhan lalu sukses, nggak ada. Karena nggak ada yang bisa ditipu lagi, sebab jemaat sudah pinter-pinter. Ini serius. Jadi Tuhan tidak pernah berurusan dengan uang. Maka itu catat ini, bahwa yang disebut berkat Tuhan tidak ada hubungan dengan uang sama sekali, saudara. Pisahkan itu. Pisahkan. Maka itu ada tulisan bagus di dunia. Sampai hari ini nggak ada yang tahu yang nulis siapa. Sudah lama. Dalam bahasa Inggris judulnya What Money Can Buy. What Money Can Buy. Cari itu di Google. Ya, sampai hari ini nggak tahu siapa penulisnya. Tapi saya setuju. Tahun 70-an saya sudah dapat tulisan itu. Begini. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal. Tapi uang nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli buku-buku yang mahal. Tapi uang nggak bisa beli knowledge, pengetahuan. Uang bisa beli vitamin, obat-obatan, suplemen-suplemen yang mahal. Tapi uang nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli alat-alat hiburan yang ratusan juta, miliar. Uang, tapi kebahagiaan dan sukacita nggak bisa dibeli dengan uang. Dan banyak lagi tulisan saya nggak hafal. Dan saya setuju. Maka itu gereja tidak boleh mengkhotbahkan tentang uang atas nama Tuhan. Pisahkan. Pisahkan. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Matius 6:24, saingannya adalah uang, bukan setan. Kamu gak bisa mengabdi, memperhamba kepada dua Tuhan. Tuhan Yesus berkata, uang itu Tuhan seorang. Ya, gak usah dibuka, ayatnya terkenal. Tapi yang belum tahu boleh catat, Matius 6 ayat 24. Gak bisa. Harus milih Tuhan atau uang. Maka itu para pengkhotbah stopnya bohongin jemaat. Beri saudara, nanti saudara akan kaya. Ngawur aja. Gak ada ayatnya. Rajin. Jangan pelit. Pasti kita akan kaya, akan sukses. Ayat kedua, saya tadi bilang 2 ayat. 1 Timotius 6 ayat 5. Nah, inilah bukti bahwa Tuhan gak bisa dihubungkan, disandingkan, dijejerkan dengan uang. Gak bisa. 1 Timotius 6 ayat 5. Makasih Bapak. Woi, ini firman luar biasa. 1 Timotius 6 ayat 5. Ya. Percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, catat. Yang gak bisa berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah ini loh. Ini yang membuat setan senang dengan agama. Karena mereka beribadah untuk cari keuntungan. BIS. Dan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu. Dan tidak lagi benar. Karena mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Woi, keren ini. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya baca lagi ya. Ya. Dan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar.
mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. TSI. Orang-orang semacam itu selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah menjadi kacau sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama, dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu adalah kunci supaya Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan. Wih, terjemahan sederhana Indonesia itu kalimat terakhirnya sadis. Menjauhlah dari orang-orang seperti mereka itu. Nah, kalau ada di antara saudara bergereja di mana pendeta saudara khotbahnya duit melulu. Capek loh saudara orang bisnis, Senin sampai Sabtu sudah uang terus di hidupnya. Minggu mau duduk tenang, dengar duit lagi dari mulut pendetanya. Nah, TSI berkata, menjauhlah dari orang-orang yang mencari keuntungan dari agama. Ih, sadis. FAYH, saya baca. Orang-orang yang berdebat itu, yang pikirannya diliputi dosa, tidak tahu berkata benar. Bagi mereka, berita kesukaan hanya sekedar alat untuk mendapat uang. Jauhkanlah dirimu dari mereka. Wih. Nah, kalau sudah begini, si penipu akan kebingungan. Sebab yang mau ditipu sudah pintar semua. Tapi kalau saudara sudah dengar firman ini masih mau ditipu, ya goblokmu dewe, gitu saja. Maafkan saya bicara. Kok mau-maunya memperkaya pendeta-pendeta yang sudah kaya itu, maafkan saya. Oh, terima kasih. Ternyata anak saya dari Makassar ketemu. Ada di Tokopedia. Buku What Money Cannot Buy, ditulis oleh seorang filsuf politik Amerika bernama Michael Joseph Sanders. Bukunya ada di Tokopedia. Terima kasih David untuk pemberitahuan ini. Ini luar biasa. Nah, hal ketiga. Para penipu, ya, satu tadi pakai ayat, jangan mengusik orang yang diurapi. Cara kedua para penipu menipu yang mau ditipu, yaitu selalu mengkhotbahkan uang. Wih, ngeri sekali. Saudara, kita tidak boleh lagi. Nah, ini cara ketiga para penipu bisa menipu yang mau ditipu. Tapi setelah kita belajar hari ini, nggak ada lagi yang mau ditipu. Karena yang biasa ditipu sudah pinter-pinter hari ini. Haleluya. Cara ketiga, para penipu itu bisa menipu pakai nama Tuhan dan menjadikan dirinya kaya. Selalu kesaksian. Saudara, belum lama saya dapat apartemen. Oh, saya diberi jemaat. Belum lama saudara, saya dapat mobil merek ini. Oh, puji Tuhan, setelah saya doa puasa sekian hari saudara, maka saya dapat berkat sekian ribu dolar. Nah, jadi cara penipu menipu yang mau ditipu, itu cara ketiga, kesaksiannya selalu materi. Hati-hati. Cepat tinggalkan gereja seperti itu. Itu sudah nggak benar. Kalau mau bersaksi, bersaksilah yang memuliakan Tuhan. Ada orang lapar ketemu saudara, jadi kenyang. Baik kenyang secara perut, kenyang secara jiwa keselamatan, kenyang secara intelek. Karena saudara berkati orang itu, bersaksilah seperti itu.
Oh, ada komen di Facebook. Kalau jemaatnya sudah pandai semua, nanti pada kering. Nggak apa-apa. Yang kering, ya biar cepat mati. Kok repot. Maaf ya, ini ada yang komen di Facebook. Nah, kalau saudara mau bersaksi, bersaksilah. Bagaimana ada orang berdosa ketemu saudara, orang itu dipulihkan hidupnya, diselamatkan. Itu kesaksian memuliakan Tuhan. Jangan bersaksi soal materi. Itu nyakitin bagi yang nggak pernah dapat apa-apa dalam hidupnya. Akhirnya merasa tertipu, merasa salah. Oh, ada yang punya lift khusus bisa naik turun surga. Oke. Nah, inilah fakta-fakta yang ada yang kita harus berhati-hati di dalam hidup ini. Yeskiel 34, agak panjang pembacaan ini. Satu terjemahan saja. Inilah cara-cara penipu. Menipu yang mau ditipu dan bisa ditipu. Tapi setelah hari ini, ya, kita sudah belajar firman. Sehingga nggak ada lagi yang bisa ditipu. Oh, ada yang komen. Malam ini banyak yang telinganya panas. Dengar pelajaran ini. Tidak apa-apa. Itu ya. Nah, saudara, ayo. Yeskiel 34. Ya, mulai ayat 1 agak panjang. Saya akan berusaha baca dengan cepat. Ya. Pak Edo ada ya? Begini. Oh, ada yang komen ini. Bukan lagi panas telinganya, tapi terbakar. Yeskiel 34 judulnya itu sudah aneh. Sudah menakutkan. Tuhan, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Ternyata ada gembala-gembala jahat. Nah, gembala-gembala jahat itulah penipu-penipu yang pakai ayat. Ya, lagi sekali setelah semua kita belajar firman ini, nggak ada lagi yang bisa ditipu. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku, hei anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Yahweh Tuhan, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Nah, ini penipunya. Judulnya, titelnya, gelarnya gembala. Tapi tidak mengembalakan domba, mengembalakan diri sendiri. Ini ciri keempat dari para penipu pakai ayat itu. Saya ulangi, yang pertama, jangan mengusik orang yang diurapi, itu penipu. 2, selalu mengkhotbahkan Tuhan itu uang, bisa kaya. Ketiga, kesaksiannya selalu, oh saya dapat mobil, saya dapat rumah, wih saya dapat jam tangan yang mahal. Itu. Yang keempat ini, sibuk mengembalakan diri sendiri. Ya, saya ulangi ayat 2. Hei anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Yahweh Tuhan, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ayat 3. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kau sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, dan yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka, dengan kekerasan dan kekejaman. Kejam dan keras, nginjak-nginjak lagi. Ngeri. Ayat 5. Ya, ayat 5. Dengan demikian mereka berserak, terpencar. Oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan.
domba-dombaku berserak. Aduh. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak. Tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Gembala-gembala egois. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Demi aku yang hidup. Tuhan marah ini. Demi aku yang hidup. Tuhan ampuni kami, ampuni. Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku. Melainkan mereka itu mengembalakan, diulang lagi. Melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu ayat 9. Hei gembala-gembala, penipu-penipu itu maksudnya. Dengarlah firman Yahweh. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Aku sendiri, tolong ya rekan-rekan saya, jangan kita mengalami ini. Sebagai hamba-hamba Tuhan gembala-gembala. Ayat 10 menakutkan. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan memberhentikan gembala-gembala tadi itu. Dan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, mulut penipu itu tadi. Sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku. Dan akan mencarinya. Terima kasih Papa, terima kasih. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Kasihan mereka. Ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa. Nah ini nubuat untuk Israel. Sudah terjadi di bulan Mei 1948. Ayat ini terjadi. Nah saya nggak baca ayat 13 ya. Itu untuk Israel secara fisik. Ayat 14. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi. Disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring. Dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Jadi nggak bicara duit, enggak. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Yahweh. Nah, ayat 16 di dalam terjemahan baru ternyata salah. Total salah. Nah, ayat 16 coba buka berapa terjemahan. Nah, saudara yang punya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa suku yang lain, bahasa Dayak, Batak, Jawa, cari. Beda. Ayat 16 ini menyedihkan. Begini terjemahan barunya. Yang hilang akan kucari. Betul. Yang tersesat akan kubawa pulang. Betul. Yang luka akan kubalut. Betul. Ini gembala yang baik. Yang sakit akan kukuatkan. Nah, kalimat berikut itu salah besar.
serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ini yang salah total. Yang berikut masih benar. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Lihat BIS supaya cepat ya. Yang hilang akan kucari. Yang sesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kuobati. Tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Sebab aku gembala yang melakukan apa yang baik. Nah, bahasa Inggris, I will destroy the fat and the strong. Destroy, bukan dilindungi. FIA-nya amplified. I will seek that which was lost and bring back. Oke, maaf sebentar ya. Ini ada yang kirim terjemahan amplified, saya baca dulu. Makasih Joko. I will seek that which was lost and bring back that which has strayed, and I will bandage the hurt and the crippled, and will strengthen the weak and the sick. But I will destroy the fat and the strong, who have become hard-hearted, jadi hatinya keras, dan perverse, artinya egois. I will feed them with judgment and punishment. Wih, ngeri sekali. FIA. Ntar. Aku akan mencari milikku yang tersesat, yang terpisah dari kelompoknya, dan membawa mereka pulang dengan aman. Aku akan membebat mereka yang patah tulangnya, dan menyembuhkan yang sakit. Aku akan memelihara domba-dombaku dengan keadilan. Para gembala yang berkuasa dan menjadi gemuk itu akan kuhancurkan. Oh, gembalanya, terjemahan FIA. Para gembala yang menjadi gemuk karena makan dombanya akan kuhancurkan. Ya, aku akan mengenyangkan mereka dengan hukuman, yaitu para gembala yang jahat itu. Rekan-rekan, seperti saya katakan tadi ada dua arah. Satu, untuk kami para hamba Tuhan, para gembala, bertobat dari mengembalakan diri sendiri, memakai ayat-ayat untuk menipu supaya kita kaya, bertobat. Yang kedua, untuk jemaat, jangan mau ditipu lagi. Jangan dengar khotbah-khotbah yang mengenakan kuping untuk kaya, untuk diberkati. Kita diberkati karena kita harus menjadi berkat. Jangan lupa itu.